salam jumpa. Kembali bersama saya Maria Makulata dalam program Da Inspirasi. Menaikkan kisah perjalanan instansi Chile menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, pola hidup konsumtif telah menyebabkan meningkatnya volume sampah pada masyarakat dunia. Tidak sedikit pula akibat pencemaran lingkungan menyebabkan terjadinya bencana alam di dunia. Karenanya relawan Seci berupaya melakukan 5 kebajikan dalam 1 hari, yakni bervegetarian, hemat listrik, hemat air, membawa peralatan makan sendiri, serta menggunakan transportasi ramah lingkungan. Dalam diupayakan untuk menyelamatkan bumi. Bila semua orang melakukannya dalam keseharian, maka kondisi bumi yang hijau dan lestari akan terjaga. Kehidupan yang serba modern serta gaya hidup masa kini yang serba mudah didukung dengan teknologi yang semakin maju. Kondisi ini tanpa disadari membuat manusia menjadi sosok yang individualis bahkan bersikap tidak peduli terhadap lingkungan. Menyadari hal ini, relawan Seci pun menerapkan budaya 1 hari 5 kebajikan agar manusia lebih bijak dalam menjalani kehidupan, dimulai dari diri sendiri serta di lingkungan rumah. 1 hari itu ada 5 kebajikan. Jadi kebajikan pertama itu adalah kita bervegetarian. Udah itu yang kedua adalah hemat air. Yang ketiga kita biasanya kalau setiap ada kegiatan kita selalu membawa alat-alat makan sendiri dan tempat minum sendiri. Yang keempat itu kebajikannya adalah hemat listrik. Dan kelima itu kita harus lebih banyak berjalan kaki. Tujuan 5 kebajikan setiap hari. Nah, itu kalau kita bicara tentang vegetarian, yang pertama ya vegetarian, jadi itu untuk kesehatan kita sendiri dan juga untuk pelestarian lingkungan sih sebenarnya bervegetarian. Dan kalau yang hemat air, kita tahu ya sekarang air makin sedikit, makin susah dapat, jadi kita berusaha untuk tetap hemat air, misalnya air mandi kita bisa untuk siram bunga atau untuk siram toilet gitu. Dan kalau yang ketiga kita bawa alat makan sendiri. Jadi kalau kita pakai alat makan kita sendiri itu otomatis untuk menjaga kesehatan kita juga. Itu yang pertama adalah kebersihan. Dan untuk diri sendiri, kalau untuk pelestarian lingkungan, kita biasanya beli makanan itu pakai styrofoam. Nah, styrofoam itu kita tahu berjuta-juta tahun itu juga tidak akan terurai. Meski terlihat sederhana, namun menerapkannya dalam keseharian bukanlah hal mudah ketika kita mengubah kebiasaan. Namun bila dilakukan setiap hari dengan tekad yang kuat, maka akan menjadi sebuah kebiasaan dengan sendirinya. Kalau hemat listrik, tahu sekarang banyak sekali ya, makin canggih dunia, makin butuh energi listrik dan makin tidak cukup. Kita berusaha untuk menghemat listrik. Yang pertama adalah hemat dana kita sendiri. Listrik makin mahal dan kalau bisa setiap kali kita mau tidur, pastiin semua stop kontak udah dimatiin, TV udah mati. Jangan kita udah tidur, TV-nya masih nyala gitu. Jadi untuk menghemat energi dan menghemat minyak bumi juga kan, listrik itu kan banyak menggunakan minyak gitu. Yang terakhir, jalan kaki itu untuk kesehatan kita juga. Jadi kita banyak jalan, kita otomatis akan lebih sehat. Nah, kalau bisa naik tangga, kenapa harus naik lift gitu loh. Jadi itu juga hemat listrik ya, juga pokoknya energinya itu bisa untuk yang lain gitu. Kita harus seperti kita ya, budaya humanis kita itu dasarnya adalah kan-en sun-sung ai ya. Kan-en itu kita harus bersyukur. Kita setiap hari harus bersyukur bahwa kehidupan kita ini udah seneng loh. Kita udah dapat makan. Sederhana itu indah ya, sederhana itu bagus untuk kesehatan. Ketika seluruh insan mampu menerapkan 1 hari 5 kebajikan, diharapkan terciptanya keselarasan seluruh makhluk hidup, serta terhindarnya bumi dari bencana. Kita bisa lebih mencurahkan cinta kasih kita. Dan saya sangat mengharapkan ya dengan sharing kita ini bisa lebih banyak orang datang bergabung dengan Seci. Kita bisa belajar bersama-sama untuk bersumbangsi ke masyarakat
dan kita bisa belajar untuk melakukan 1 hari 5 kebajikan ini demi kesehatan kita dan demi lingkungan kita. Kita bisa lebih banyak berbuat kebajikan. Master selalu mengatakan karma kolektif itu luar biasa. Ya, di mana suatu tempat kalau banyak orang melakukan kebajikan, di situ bencana akan berkurang. Jadi berusahalah dari diri kita sendiri, dari kita. Kita berusaha untuk berbuat kebajikan dan mengajak orang-orang lain untuk selalu berbuat kebajikan. Jadi makin banyak orang berbuat kebajikan, hati manusia tersucikan, kemudian masyarakat akan lebih harmonis dan dunia itu akan lebih bebas dari bencana. Budaya 1 hari 5 kebajikan mengajarkan kita untuk hidup secara teratur, menghargai setiap berkah di bumi, mempergunakan dengan lebih bijak, agar bumi yang sehat dapat tercipta. Tim The ITV, Jakarta. Jika di dunia ini banyak orang tidak mementingkan diri sendiri, bersedia berbagi dengan sesama, maka dunia ini akan terbebas dari bencana. Dengan kesehatan hati mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan. Relawan Seci berbagi kasih kepada sesama tanpa melihat perbedaan. Salah satunya berbagi kasih kepada anak di Panti Asuhan Al-Mubarok, Tangerang. Dengan penuh kegembiraan, Relawan Seci bersama karyawan The ITV berbagi kasih. Liputannya berikut ini. Sebuah berkah dan sikap bersyukur akan apa yang kita dapatkan menjadikan kita pribadi yang bersahaja. Kegiatan kunjungan kasih yang dilakukan oleh Relawan Seci sebagai salah satu kegiatan berbagi kasih terhadap sesama. Kali ini Relawan Seci melakukan kunjungan kasih ke Pondok Pesantren Al-Mubarok yang berada di wilayah Poris, Tangerang, Banten. Ya, sebenarnya perkenalan saya awalnya saya dengan Panti Asuhan Al-Mubarok ini kita juga saya sudah melakukan beberapa kerjasama seperti mengurus beberapa anak yang kurang mampu sampai akhirnya terus saya coba minta izin kepada pengurus di sini gimana caranya agar yayasan bisa membantu anak-anak di sini mungkin dalam bentuk pemberian alat tulis dan perlengkapan mandi untuk sedikit meringankan pengeluaran mereka. Ini kali pertama Relawan Seci mengunjungi pondok pesantren ini. Dan untuk mendekatkan diri, relawan memperkenalkan mengenai Yayasan Buddha Seci kepada anak-anak pondok pesantren yang mengikuti kegiatan ini. Mereka di sini walaupun secara agama mereka dididik secara Islam ya, secara Muslim misalnya, tapi mereka melihat kita itu benar-benar universal, bahwa tujuan semua agama sebenarnya sama ya, cinta kasih gitu. Jadi mereka tidak melihat bahwa oh ini agamanya ini, oh ini agamanya ini. Yang penting itu adalah perbuatan baik. Para relawan berbaur dan menjadi satu dengan anak-anak. Berbagai kegiatan dilakukan, mulai dari cerita dan permainan-permainan yang memberikan motivasi. Dan dalam sesi permainan kali ini dilakukan oleh karyawan The ITV yang ikut serta dalam kegiatan kunjungan kasih. Kebetulan kita hari ini ngisi 3 games. Yang pertama itu games kayak main sarung-sarungan gitu, kayak berantai-berantai gitu. Terus yang kedua games kayak tebak kata, kayak yang bisa jadi kayak gitu. Terus sama yang ketiga itu pesan berantai. Jadi dari belakang pesannya apa sampai depan bener apa enggak kayak gitu. Sukacita dan tawa menghiasi kegiatan ini. Keakraban terlihat dan anak-anak pun mengikuti setiap kegiatan yang diberikan. Ngelihatnya sih senang ya, karena gimana sih perasaannya, karena
kita bikin games terus dinikmatin sama anak-anak yang lainnya dan mereka pun happy, terus kita juga bisa ikut ngasih hadiah, jadi kayak benar-benar ngerasain kebahagiaan mereka karena kelihatan mukanya senang-senang semua kayak gitu. Ya seru. Ya, cukup seru aja. Ya, gembira gitu, senang bisa main bersama. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan motivasi kepada penghuni pondok dengan sikap saling berbaur dan tidak melihat perbedaan. Ya, saya sangat terima kasih nih bentuk sosial dari Bunda Suci. Saya ucapkan terima kasih. Semoga mendapat barokah dan mudah-mudahan pada sukses semuanya. Sehat yang paling penting itu. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain dapat menambah sukacita dalam kehidupan. Dan kita dapat lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki. Meli Puspita, Abul Ala, Dai TV, Tangerang. Sekian program Dai Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.